Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Para pemirsa Jabal Uhud TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dari wabah yang sedang menimpa negeri kita, yang hampir separuh dunia mengalami ketakutan hebat tentang wabah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, namun yakinlah bahwa termasuk sunnatullah, wabah ini berangsur pasti akan hilang. Karena wabah itu biasanya datang dan juga akan pergi sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum ada wabah corona, sudah ada wabah-wabah yang lainnya. Bahkan di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an juga sudah ada wabah yang disebut dengan wabah ta'un, yang sifatnya mungkin kurang lebih dengan corona. Tapi semua berlalu. Artinya bahwa insya Allah kita yakin bahwa wabah ini akan segera hilang dari negeri kita. Yang ingin saya nasihatkan adalah, kita lihat dengan adanya wabah ini, subhanallah, bukan hanya dari sisi negatif, tapi lihat sisi positifnya. Sebelum ada wabah, kita tahu Islam mengharamkan seorang wanita yang bukan mahram berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang yang kemudian tidak mengindahkan ini. Tapi setelah terjadi corona, subhanallah, sampai-sampai tidak ada orang yang berani seseorang menyentuh tangan orang lain. Jangan lagi yang bukan mahram, yang mahram saja takut. Bahkan tempat-tempat maksiat ditutup. Tempat-tempat kerumunan orang yang biasanya orang berkumpul tengah malam sampai jam 1, jam 2, mereka berbincang tidak ada faedahnya, mereka pun dibubarkan. Bahkan berita dunia, kita sering mendengar berita perang, yang baik yang ada di Yaman, baik yang ada di Suriah, baik yang ada di beberapa negara. Sekarang sepi, tidak ada pemberitaan soal itu. Pemberitaan satu dunia bicara tentang virus kecil yang tidak bisa terlihat, corona. Bahkan sekarang cenderung manusia tinggal di rumah-rumah, kembali bersama keluarga, bersilaturahim. Sebagian mereka banyak yang membaca doa, banyak yang bersedekah, banyak yang berzikir, agar terhindar dari virus ini. Coba Anda bayangkan, kalau seandainya virus ini benar-benar diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik di negeri kita atau di negeri kaum muslimin, kemudian kondisi kaum muslimin seperti saat sekarang, tidak berani berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya, tidak berani berkhalwah karena takut dengan Allah azza wa jalla, tidak berani kumpul-kumpul kemudian berbicara tidak ada faedahnya, tempat-tempat maksiat tetap ditutup seperti saat sekarang. Tentu kondisi negeri ini akan semakin berkah lagi. Boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan wabah dengan keberkahan. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa kepada Allah azza wa jalla,
tentu kami akan turunkan berkahnya dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kebanyakan penduduk negeri ini mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka kami azab sebagaimana yang mereka lakukan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Jabal Uhud yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap musibah itu pasti ada kebaikan di situ. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sampai mengatakan, "Ma khalaqallahu syarral mahd." Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan keburukan itu 100%. Artinya terkadang dalam keburukan itu terselip kebaikan di dalamnya. Makanya kenapa Islam melarang seseorang itu mencela penyakit? Tidak boleh. Ketika Aisyah radhiyallahu anha dia sakit kepalanya, kemudian Nabi SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma sya'nuki ya Aisyah?" Ada apa dengan kamu hai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, "Asabatni humma ya Rasulullah, la barakatallahu fiha." Kepalaku terkena penyakit panas wahai Rasul, semoga Allah tidak berkahi penyakit ini. Apa jawaban Nabi SAW? La tasubbil humma, jangan kau cela penyakit. Nabi SAW melarang mencela penyakit, termasuk mencela corona. Tidak boleh kita mencela penyakit, karena kita tahu bahwa penyakit ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menyembuhkannya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang akan menyembuhkannya. Maka kita dilarang mencela penyakit. Semua ini karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tersebarnya virus corona ini tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melihat bagaimana kebijakan pemerintah kita menganjurkan agar kita tinggal di rumah-rumah kita. Bahkan saya mendengar mau ada karantina wilayah dan begitu seterusnya. Ketahuilah bahwa pemerintah kita ini sebenarnya menghendaki kepada kita sebuah kebaikan. Dan apa yang mereka serukan kepada kita itu berdasarkan atau sesuai dengan ajaran syariat kita. Bukankah Amr bin As radhiyallahu an ketika menggantikan posisi Mu'adz bin Jabal, yang sebelumnya Mu'adz bin Jabal menggantikan posisi Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang meninggal karena penyakit taun atau wabah yang mematikan. Begitu juga beberapa sahabat yang lain termasuk Mu'adz bin Jabal meninggal karena wabah taun. Maka dengan kepiawaian Amr bin As yang ketika itu menjabat posisi para sahabat yang sudah meninggal karena taun, apa kata Amr bin As? Larilah kalian ke gunung-gunung, larilah kalian ke bukit-bukit, pisahkan satu kalian dengan yang lainnya, supaya tidak menjalar virus ini kemana-mana. Artinya bahwa Amr bin As mengajarkan kepada kita, dan ini manhaj para sahabat Nabi SAW, termasuk Umar bin Khattab, tidak masuk ke negeri wabah, bahwa anjuran pemerintah kita ini supaya kita tinggal di rumah, kemudian tidak banyak berkumpul di tempat-tempat umum, apalagi sampai kemudian dalam jumlah yang banyak, karena penularan wabah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sangat mudah dengan cara seperti itu. Maka taatilah pemerintah kita. Bukankah Allah yang mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum? Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para pemimpin di antara kalian. Dan ini semua adalah kebaikan. Bukankah syariat Islam turun? Salah satunya adalah hifdun nafsi, menjaga jiwa, supaya jiwa kita ini jangan terlempar kepada kebinasaan. Allah yang melarang, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kehancuran.
Oleh karena itulah maka ini sebuah program kebaikan. Alhamdulillah, rupanya di balik penyakit ini ada hikmah yang besar yang Allah kehendaki. Akhirnya kemudian kaum muslimin baru sadar pentingnya kesehatan. Padahal Islam sudah mengatakan sejak zaman dulu at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu bagian daripada iman. Pentingnya mencuci tangan. Bukankah Islam yang mengatakan khamsun minal fitrah, 5 dari fitrah manusia adalah ghaslul yadain? Bahkan Islam sendiri menganjurkan apabila seseorang bersin disuruh menutup. Islam sendiri apabila menguap disuruh menutup, dan dilarang untuk meniup kepada benda-benda yang panas, makanan-makanan dan minuman yang panas. Maka ambillah hikmah dari tersebarnya virus ini. Ambil hikmah yang positif dan gunakan sebaik mungkin suasana seperti ini. Biasanya Anda ketika belum ada virus ini, Anda sibuk dengan pekerjaan Anda. Pagi pergi, terkadang malam pulang, terkadang lupa diri. Tapi sekarang sudah banyak waktu, sudah banyak di rumah, banyak berkumpul dengan keluarga. Buatlah semacam jadwal, entah sekian jam membaca Al-Quran, sekian jam berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, sekian jam belajar melihat YouTube gitu kan, ustad-ustad yang berceramah di situ. Kemudian perbanyak lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semakin dekat hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertobat, berinabah, mengakui dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla, itu semakin cepat Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala ini. Saya akan sebutkan satu cerita. Di zaman Bani Israel, dan Nabi SAW mengatakan, hadithu an Bani Israel wala haraj, ceritakan tentang Bani Israel dan tidak mengapa. Di zaman Bani Israel pernah terjadi musibah di mana Allah Subhanahu wa taala menahan hujan, tidak turun. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa idistasqa Musa, ketika Musa meminta hujan istisqa bersama kaumnya, ada yang mengatakan jumlahnya 70.000, mereka datang ke lapangan. Maka Musa pun memimpin salat istisqa ketika itu. Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, awalnya awan itu hitam, tapi tiba-tiba awan itu putih. Kemudian Musa pun heran, harusnya turun hujan. Maka Musa pun karena dia digelari kalimullah, orang yang mudah berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, dia pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabb, kenapa doaku tidak diijabah? Kenapa tidak turun hujan? Apakah paceklik ini akan berkepanjangan seperti ini dan jadi musibah bagi kami, ya Rabb? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, tidaklah aku tahan hujan ini kecuali karena di dalam tubuh Bani Israel yang 70.000 itu ada rajulun asallaha arba'ina sanatan. Karena ada seorang laki-laki yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala 40 tahun. Maka Allah mengatakan, ya Musa, kalau engkau ingin diangkat musibah paceklik ini, keluarkan orang itu. Maka Nabi Musa mengatakan, kalau begitu ya Rabb, tunjukkan siapa orang itu. Maka Allah mengatakan, tidak. Kau cukup berteriak saja. Siapa yang pernah berbuat dosa 40 tahun, keluar. Maka Nabi Musa pun berteriak dan mengatakan kepada Bani Israel, man minkum rajulun asallaha arba'ina sanatan fakhruj. Siapa di antara kalian yang pernah bermaksiat 40 tahun, keluar. Tidak ada yang mengaku. Satu dengan yang lain saling lirik-melirik. Tidak ada yang mengaku. Siapa yang mengaku dosanya? Dosa itu mahaka fi sadrik wa karihta an yattali 'alan nas. Ya. Dosa itu sesuatu yang disembunyikan dalam dada. Malu orang kalau bicara tentang dosa kepada manusia. Tidak ada yang mengaku. Sampai pada akhirnya ada seorang laki-laki merasa bahwa apa yang dikatakan Musa tertuju kepada dirinya. Dengan malunya dia tutup dengan serban wajahnya. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, apakah setelah 40 tahun aku bermaksiat kepadamu, ya Rabb, kemudian hari ini kau akan bongkar aibku di hadapan manusia sebanyak ini?
Kalau begitu aku bertobat kepadamu ya Rabb. Tubtu ilaika ya Rabb. Aku bertobat kepadamu. Ketika dia mengatakan tubtu ilaika, tiba-tiba awan hitam kemudian hujan turun. Musa heran dan mengatakan, ya Rabb, orang itu belum keluar, kenapa kau hujani? Maka Allah mengatakan, ya Musa, orang itu yang menjadikan ku cegah hujan, orang itu pula yang menjadikan turun hujan. Maka Musa mengatakan, kalau gitu tunjukkan orang itu ya Rabb. Maka Allah mengatakan, tidak wahai Musa, 40 tahun dia bermaksiat, ku tutup aibnya. Sekarang dia sudah bertobat, ku bongkar aibnya. Mustahil. Lihat, bahwa lantaran dosa satu orang mengakibatkan kerugian satu negara. Musibah paceklik berkepanjangan gara-gara satu orang, karena ulah dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika dia bertobat, Allah angkat musibah itu. Maka kalau seandainya kita bertobat berjamaah kita bertobat, masing-masing kita bertobat, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tadinya tidak salat, kita mulai salat. Yang tadinya malas membaca Quran, kita membaca Quran. Yang tadinya malas berzikir, kita berzikir. Yang tadinya mendolimi orang, kita meminta maaf kepada orang yang didolimi, kita kembalikan haknya. Dan begitu seterusnya. Maka insya Allah, lambat laun, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat musibah ini. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah angkat wabah ini dari negeri kita dan negeri kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.